Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah Sukun, yang saya hormati segenap pimpinan ranting yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para asatidz wal ustazat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa belajar bersama tentang pengantar ilmu faraid atau pengantar ilmu waris. Materi ini sudah begitu lama saya sampaikan ketika pandemi, karena diminta oleh Dokter Prita pada saat itu melalui Zoom meeting dengan YouTube Dokterku Sahabatku. Jadi di YouTube Dokterku Sahabatku sudah ada, karena pada saat itu memang banyak yang wafat sehingga penting untuk mempelajari ilmu waris. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang tertulis di sini, Nabi memanggil Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraida wa 'allimuha. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu mencapai sebagian ilmu. Wa huwa yunsa. Dan ilmu ini sering diabaikan, sering dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan inilah yang pertama akan dicabut dari umatku. Jadi ilmu faraid. Dari hadis ini ada beberapa intisari yang kita bisa ambil. Yang pertama, kita diperintahkan belajar dan mengajarkan ilmu waris atau ilmu faraid. Yang kedua, kedudukan ilmu faraid ini separuh ilmu. Kenapa separuh ilmu? Ketika manusia itu hidup dan mati, maka ilmu waris ini berkaitan dengan matinya seseorang, wafatnya seseorang. Maka dia dianggap sebagai nisful ilm, separuh ilmu. Kemudian ilmu yang terlupakan, ilmu yang tidak banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Karena itu kita di Masjid Asyura ini ingin belajar bersama. InsyaAllah ada kelanjutannya. Yang ketiga, bahwa ini adalah pertama kali yang dicabut dari umat Nabi Muhammad. Ya, jadi ilmu faraid ini ilmu yang pertama kali dicabut. Artinya orang tidak lagi tahu ilmu faraid setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa definisi ilmu faraid? Ilmu faraid adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak mewarisi, dengan rincian jatah warisnya masing-masing. Jadi titik tekannya pada siapa yang dapat hak waris dan berapa bagian, ya, berapa bagian yang dia peroleh. Atau ilmu untuk mengetahui siapa yang tidak berhak. Karena dalam ilmu waris itu ada istilah hajab. Hajab itu menutup. Jadi misalnya cucu itu ditutup oleh anak laki-laki. Maka kalau sudah ada anak laki-laki, cucu tidak dapat. Aslinya dia ahli waris, tapi karena ada anak laki-laki maka
cucu tadi tidak dapat. Ya. Jadi penekanan ilmu faraid ini pada siapa yang berhak mewarisi, berapa bagiannya, dan siapa yang tidak berhak. Apa asbabul irthi atau sebab-sebab mewarisi? Ya. Jadi untuk memperoleh warisan itu ada sebabnya. Ya, yang pertama al-qarabah, kekerabatan. Ayah, ibu, paman. Kalau bibi tidak, ya. Saudara perempuan iya. Kalau paman iya, tapi bibi tidak, ya. Nanti kita akan lihat siapa-siapa yang berhak mewarisi. Jadi kekerabatan atau hubungan nasab. Yang kedua az-zaujiyah. Az-zaujiyah itu ya suami dan istri itu karena sebab perkawinan. Istri mewarisi dari suami, sebaliknya suami mewarisi dari istri. Yang ketiga karena al-wala. Tapi untuk yang ketiga ini sudah tidak berlaku, ya. Jadi kalau misalnya si fulan, si A telah membebaskan status budak si B, kemudian dia merdeka, si B ini merdeka, dan setelah merdeka dia berusaha, ya, dia bekerja, akhirnya kaya, jadi orang kaya. Maka nanti yang dulu pernah membebaskan dia punya hak waris. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Untuk yang ketiga ini sepertinya tidak berlaku di masa Rasulullah, ya. Misalnya Bilal, siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar. Nah, kalau Bilal ini kemudian punya harta ketika meninggalnya, maka yang telah membebaskan Bilal dulu, yaitu Abu Bakar, juga punya hak waris. Itu namanya al-wala. Jadi inilah 3 sebab kewarisan, sebab memperoleh waris. Yang paling utama dan paling banyak karena sebab kekerabatan. Saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan laki-laki, ya, paman. Ya. Kemudian yang lebih sedikit suami istri, az-zaujiyah. Ya, kalau tidak suami ya istri. Ya. Tapi harus dalam pernikahan yang sah. Ya, kewarisannya dalam pernikahan yang sah. Kalau di Indonesia nikah siri tidak bisa diajukan ke pengadilan untuk memperoleh warisan, karena tidak ada bukti yang sah menurut hukum di Indonesia. Apa penghalang kewarisan? Yang pertama al-qatlu atau pembunuhan. Jadi kalau si anak membunuh ayahnya, maka anak ini tidak dapat warisan, terhalang karena dia membunuh. Jadi perbuatan membunuh menghalangi hak kewarisan seseorang. Yang tadinya punya hak, karena sebab dia membunuh, siapa yang mewarisi harta benda kepada dia, akhirnya dia tidak dapat. Karena kekafiran. Jadi orang yang berlainan keyakinan dengan ayahnya, misalnya ayahnya muslim, kemudian anaknya kafir, maka nanti dia tidak punya hak untuk dapat mewarisi harta ayahnya, karena dia kafir. Kemudian karena sebab menjadi budak, karena budak itu milik tuannya. Kalau misalnya diberikan juga hartanya, ya nanti jadi milik tuannya. Makanya dia ketika menjadi budak tidak mendapat warisan. Kalau diberikan warisan pun toh diambil oleh tuannya, karena dia dan seluruh hartanya milik tuannya. Ini dalil-dalilnya. Al-qatl la yurath, al-qatlu la yarith. Pembunuhan tidak memperoleh harta warisan.
Begitu pula dengan kekafiran. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Jadi orang muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir, pun sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang muslim. Jadi kalau suatu keluarga non muslim kok anaknya mu'alaf, maka anak itu tidak dapat harta warisan dari ayahnya yang tidak seiman dengan dia. Kemudian menjadi budak. Rukun waris apa saja? Pertama, al-mauruth atau al-muwarrith, pemberi waris. Dalam hal ini yang meninggal, si mayit, ya, pemberi waris. Al-muwarris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, kemudian hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Disebut dengan al-muwarris, ya, apa? Al-muwarris atau pemberi waris. Ahli waris, kalau ahli waris apa? Orang yang menerima warisan. Ahli waris atau al-waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau dengan al-muwarris, dengan pemberi warisan, dan sebab membebaskan budak, itu ahli waris. Kemudian at-tirkah atau al-mauruth, harta warisan. Nah, inilah 3 rukun dari ilmu waris atau dari warisan. Jadi kalau tidak ada salah satunya, ya tidak mungkin terjadi. Misalnya hartanya nggak ada, ya ngapain dibagi? Ya nggak ada. Atau nggak ada ahli warisnya, sudah meninggal semua. Berarti hartanya nanti masuk baitul mal, masuk gudang harta orang Islam untuk kemanfaatan orang Islam, dan dia mendapat pahala jariah. Nah, itu 3 rukun. Apa syarat-syarat kewarisan? Yang pertama, harus wafatnya muwaris dulu. Makanya kalau ada orang mengumpulkan anaknya padahal dia belum wafat, itu bukan warisan. Itu hibah atau bagi-bagi pada anaknya supaya nanti nggak rebutan misalnya. Itu belum disebut waris karena belum meninggal. Ya, disebut harta waris ketika muwarisnya sudah meninggal. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Kalau ahli warisnya juga sudah wafat lebih dulu, ya tidak dapat warisan. Misalnya anaknya wafat lebih dulu daripada bapaknya. Nah, nanti anaknya nggak dapat warisan, orang sudah wafat. Ya, jadi yang dapat warisan yang masih hidup dari ahli waris itu. Kemudian yang ketiga, apa ini? Tidak ada penghalang kewarisan. Apa tadi penghalangnya? Pembunuhan, kekafiran, menjadi budak. Gak boleh ada salah satunya. Kalau dia membunuh berarti nggak ada kewarisan untuknya. Ya, kalau dia kafir tidak ada kewarisan untuknya. Kalau dia jadi budak tidak ada kewarisan untuknya. Kemudian syarat harta. Ya. Syarat harta yang pertama halal dan tidak merupakan harta sengketa. Ya, bagaimana mau dibagikan harta sengketa? Selesaikan dulu sengketa yang ada.
Kemudian dimiliki selagi hidup. Dimiliki selagi hidup. Kemudian tidak tercampur. Harus dipisahkan dulu kalau itu harta suami istri. Atau masih ada hak partner bisnisnya. Jadi kalau harta suami istri, ya harus dipisahkan berapa persen punya suami, berapa persen punya istri. Sehingga yang dibagikan murni milik si mayit aja, bukan milik orang lain yang bukan mayitnya. Jadi harta yang dibagikan murni milik si mayit. Karena itu ada istilah harta gonogini. Ya. Sebelum pembagian warisan, harta gonogini itu dipisahkan dulu. Jadi seorang anak tidak mau dapat seluruh harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Harus dipisah mana milik ibunya dulu. Karena harta milik ibunya nggak bisa dibagikan, bukan milik ayahnya yang meninggal. Jadi harus murni milik ayahnya yang meninggal. Kemudian sudah dikeluarkan hutang biaya jenazah dan wasiat. Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Selalu ada ayat itu pada ujung ayat-ayat waris. Setelah biaya penyelenggaraan jenazah dikeluarkan, bisa dari harta si mayit atau bisa dari harta sosial ya. Misalnya masjid punya kain kafan. Ya. Kemudian dibayarkan hutangnya, ditunaikan wasiatnya, dan wasiat maksimal 30%. Tidak boleh lebih dari 30% wasiat. Ini wasiat harta ya, bukan wasiat akhlak, bukan. Tapi wasiat harta. Misalnya si mayit sebelum meninggal berwasiat kepada anaknya, nanti ini sekian ratus ribu atau sekian ratus juta tolong disumbangkan ke pesantren A misalnya. Maka itu wasiat. Tapi wasiat itu dilihat dulu. Kalau harta yang ditinggalkan itu tidak banyak, kemudian yang diwasiatkan itu separuhnya, maka tidak dilaksanakan wasiat itu separuh itu, tapi dikurangi menjadi hanya sepertiganya. Ya, sepertiganya. Dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, itu syarat-syarat harta yang akan diwarisi. Nah, siapa saja ahli waris? Yang pertama, suami atau istri, tergantung yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, berarti ahli warisnya istri. Ini karena sebab perkawinan. Kalau istrinya 4, ya semua istrinya dapat. Iya, tidak hanya istri pertama. Nah, misalnya istri itu kalau suami yang meninggal itu punya anak, istri nanti dapat 1/8. 1/8 itu dibagi 4 sama rata. Bukan berarti istri yang paling tua lebih banyak atau istri yang paling muda karena masih banyak kebutuhannya kemudian paling banyak. Tidak. 1/8 itu dibagi sama rata 4. Jadi karena sebab perkawinan suami atau istri. Kemudian ayah dari si mayit, ayah kandung. Kalau yang meninggal suami, berarti ayahnya suami itu siapa? Ayah kandungnya. Kemudian ibu kandungnya. Kemudian ke atas lagi ayahnya ayah. Apa ayahnya ayah? Kakek. Ya. Dan seterusnya ke atas. Ya. Kemudian ibunya ayah. Nenek dari jalur ayah. Tapi kalau dari jalur ibu hanya ibu saja. Ayahnya ibu tidak termasuk. Ya. Jadi kalau dari jalur ibu hanya ibu saja. Nah, silakan dibayangkan masih ada nggak itu orang-orang itu ya.
sebagai ahli waris sesuai dengan keluarganya masing-masing. Nah, itu yang ke atas ya, namanya usul, disebut usul. Yang ke bawah disebut furu'. Anak laki-laki ya, semua anak laki-laki kandung. Anak angkat tidak dapat warisan, bukan ahli waris. Anak perempuan ya, semua anak perempuan, berapapun anak perempuannya. Kemudian dari jalur anak laki-laki itu ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi dari jalur anak perempuan berhenti sudah di anak perempuan saja. Berarti anaknya anak perempuan bukan ahli waris. Nah, dan seterusnya ke bawah dari jalur anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan berhenti di situ. Nanti dari cucu laki-laki ini siapa? Ya. Nah, itu namanya furu'. Nah, sekarang ke samping. Ke samping siapa aja? Pertama, saudara laki-laki kandung. Nah, semua saudara laki-laki kandungnya dari suami atau istri yang meninggal ini siapa? Ya, masih ada berapa orang yang masih hidup? Ya. Kemudian saudara perempuan kandung. Kemudian keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Sedangkan keponakan dari saudara perempuan tidak termasuk ahli waris. Hanya anak laki-lakinya saudara kandung saja, laki-laki ya. Dan itu pun yang laki-laki, yang perempuan tidak termasuk. Kemudian saudara laki-laki seayah. Jadi satu ayah lain ibu, itu maksudnya seayah. Ayahnya sama, tapi ibunya beda. Mungkin karena ayahnya setelah meninggal ibunya menikah lagi. Kemudian dari pernikahan yang baru itu lahir anak. Maka anak yang sebelumnya sudah ada dengan anak yang baru ini saudara seayah. Saudara perempuan seayah. Kemudian keponakan atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Sedangkan dari anak perempuan seayah, saudara perempuan seayah tidak termasuk ahli waris. Pokoknya yang anak perempuan itu keturunannya tidak ahli waris. Ya. Jadi sudah saudara kandung, saudara seayah. Sekarang saudara seibu, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, tapi anaknya tidak. Ya, yang anaknya hanya saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah aja yang anaknya, dan itu pun anak laki-laki. Jadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Menyamping lagi paman. Ya. Berarti paman ini siapa? Saudaranya ayah. Ya, saudaranya ayah, apakah kakak atau adik? Ya, ya memang dalam istilah Jawa dibedakan ya. Kalau kakak Pak D, ya. Kalau adik Pak Le, ya. Pokoknya intinya paman kandung. Ya. Kemudian anaknya paman kandung itu, anak laki-lakinya. Ya. Kemudian paman sekakek, maksudnya paman sekakek itu antara ayah kita dengan paman itu satu ayah, lain ibu. Ya. Jadi kita istilahkan paman seayah juga bisa. Ya, tapi karena ini dikaitkan dengan ahli waris, ya, yang suami atau istri ini, maka disebut sekakek. Ya. Kemudian anak laki-lakinya, anak laki-laki dari paman sekakek tadi. Di luar jalur yang ada namanya muktik atau muktikoh. Muktik atau muktikoh yang membebaskan budak.
baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau seseorang pernah membebaskan budak, kemudian orang yang dibebaskan tuh yang merdeka itu kemudian kaya, maka meninggalkan harta warisan nanti dia dapat yang pernah membebaskan. Jelas ya? Siapa yang tidak ada di sini? Bibi, ya, bibi nggak ada. Nah, bibi nggak ada, bibi nggak dapat. Yang dapat paman, baik paman kandung maupun paman seayah atau sekakek. Bisa bayangkan keluarganya masing-masing? Siapa ini calon kalau saya wafat nanti? Oke, itu garisnya, ya. Maka di luar itu bukan ahli waris, ya. Di luar itu bukan ahli waris. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan warisan. Di dalam surat apa ini? An-Nisa ayat ke-7, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak atau bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak atau bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit, ya, yang perempuan lebih sedikit, ya, maupun lebih banyak. Kalau tidak ada gandengan laki-lakinya, dia dapat banyak, ya, menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, ini secara umum dalam ayat ini menjelaskan ahli waris laki-laki, ya. Siapa ahli waris laki-laki? Ayah, kakek, suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-lakinya paman kandung, dan anak laki-lakinya paman seayah. Itu ahli waris dari pihak laki-laki berdasarkan tabel tadi. Sedangkan ahli waris dari perempuan, ibu, nenek, kemudian baik nenek dari jalur ayah maupun nenek dari jalur ibu. Nenek satu, nenek dua, ya. Nenek satu itu nenek dari jalur ayah, nenek dua nenek dari jalur ibu. Istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Kira-kira bisa hafal nggak? Lebih enak menghafal dengan melihat pohon tadi atau tabel-tabel tadi, ya. Ke atasnya dulu yang dihafal. Siapa aja ke atas tadi? Ayah, ibu, kakek, nenek, nenek, ya kan? Ayah, ibu, kakek, nenek, nenek. Nah, nenek itu dua, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah. Ke bawah siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ke samping, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, saudara kandung seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, anak laki-laki dari saudara
laki-laki seayah. Saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Yang terakhir menyamping paman kandung, ya. Kemudian anak laki-laki dari paman kandung. Kalau dengan si mayit hubungannya apa? Sepupu, ya kan? Sepupu. Jadi sepupu laki-laki itu dapat, ya. Tapi dia bisa terhalang. Ya, siapa yang lebih dekat dengan si mayit menghalangi yang lebih jauh. Jadi kalau ada anak laki-laki ya paman nggak terhitung. Tapi kadang-kadang paman yang menguasai. Ya. Padahal kalau ada anak laki-laki paman terhalang. Nah, cuman kadang-kadang paman atau Pak D itu menguasai harta saudaranya. Ya. Kemudian ada paman seayah. Kemudian anak laki-lakinya. Itu saja ahli waris, ya. Oke, mudah-mudahan diingat-ingat ya. Nah, kemudian berkaitan dengan siapa menerima berapa, ya. Yang pertama, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini prinsip ya. Anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki dapat 6 bagian, maka anak perempuan dapat berapa? 3. Kalau anak perempuan dapat 5, maka anak laki-laki dapat 10. Ya. Itu prinsip ya, rumus utama. Makanya anak laki-laki itu jadi luar biasa. Jadi kalau ada anak laki-laki, ya sudah, harta itu berhenti di anak laki-laki. Yang lainnya sudah nggak dapat. Karena anak laki-laki dia asobah. Asobah itu menerima sisa seluruhnya. Kemudian fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma taraka. Kalau anak perempuan itu lebih dari 2 atau lebih, ya, maka bagiannya 2/3. Kalau nggak ada anak laki-laki ya, anak perempuannya 2 atau 3 atau lebih dari 1 lah anak perempuannya, maka bagian anak perempuan itu 2/3 dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia jadi asobah yang perempuan ini. Kemudian wa in kanat wahidatan falahan nifs. Kalau anak perempuan itu cus sendiri, anak tunggal, maka harta warisannya hanya separuh. Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Semuanya, ya, dianggap itu peninggalan ayahnya. Padahal dalam hukum waris dia hanya dapat separuh saja. Dan masih dapat saudaranya, saudara si mayit itu masih dapat kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki ya sudah nggak dapat. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Untuk bapak ibunya masing-masing dapat 1/6. Jadi bapak ibu dapat berapa? 1/6 kalau anaknya meninggal, ya. Dan ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun bapak ibu itu, karena dia langsung dengan si mayit, ayahnya kok, ibunya kok. Jadi kalau ada anaknya yang meninggal, kebetulan anak itu pebisnis kaya, maka bapak ibu dapat masing-masing, bukan 1/6 dibagi 2 ya, tapi masing-masing dapat 1/6. Mimma tarokal walidani in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abahu wa li ummihi thuluth. Itu kalau si mayit punya anak. Bapak ibunya dapat 1/6 itu kalau si mayit punya anak. Kalau enggak punya anak sehingga yang mewarisi bapak ibunya saja, maka ibunya 1/3, bapaknya sisanya. Berarti berapa setelah dikurangi 1/3?
2/3 kan lebih banyak bapak kan, 2 kali lipat kan, karena laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Jadi ibunya dapat 1/3, bapaknya 2/3. Kalau tidak ada anak, misalnya ada seorang ayah ibu ya, punya anak, dia pebisnis ya, belum menikah, meninggal. Nah, berarti kalau meninggal belum menikah, nggak punya anak, siapa yang mewarisi? Ya cuman bapak ibunya. Ibunya dapat 1/3, bapaknya dapat 2/3. Kemudian mimba diwasiyatin yusobiha audain, setelah ditunaikan wasiat dan setelah ditunaikan utang piutang. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Ayah kalian atau anak kalian, kalian tidak tahu siapa yang lebih dekat manfaatnya. Makanya langsung ditentukan oleh Allah, faridotam minallah. Jadi perincian ilmu waris ini langsung ditentukan oleh Allah karena manusia tidak adil. Di dalam surat Al-Fajr itu ada ayat kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatsa aklal lama. Kalian makan harta warisan secara ngawur. Makanya kemudian ditetapkan adanya ilmu waris supaya orang tidak mengambil hak orang lain. Jadi jangan dikira mengambil hak orang lain itu hanya mencuri, hanya korupsi. Berkaitan dengan waris juga, kalau mengambil hak kerabatnya, ya dia termasuk memakan harta yang bukan haknya. Nah, kenapa ilmu waris ini ada? Salah satunya supaya orang terhindar dari memakan hak yang bukan miliknya. Jadi dengan adanya ilmu waris itu, hak tersebut tersalurkan kepada pemiliknya, kepada yang berhak. Ya. Bayangkan kalau tidak ada ilmu waris, itu rebutan. Jadi dalam penjelasan ini disebutkan ayah, anak perempuan, ibu. Ya. Ini sama dengan tadi, cuman ini dipisah-pisah ayatnya supaya lebih jelas. Ya. Jadi dari ayat tadi kita ambil kesimpulan, satu, prinsip utama waris itu apa? Laki-laki lebih banyak 2 kali lipat bagian perempuan. Terus dari ayat tadi, kalau anak perempuan itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak ada anak laki-laki, dia dapat 2/3. Kemudian kalau dia cuman sendiri, ya, anak tunggal perempuan, dia dapat separuh. Kemudian untuk ayah ibunya, kalau si mayit ada anak, masing-masing dapat 1/6. Kalau si mayit tidak punya anak karena belum menikah misalnya, maka ayah ibunya dapat 1/3 untuk ibu, 2/3 untuk ayah. Nah, ini berkaitan dengan suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Kalian suami akan memperoleh dari apa yang ditinggalkan istri kalian separuh kalau si istri tidak punya anak kandung, ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi walad itu merujuk pada laki-laki dan perempuan. Bisa jadi dari suami sebelumnya, misalnya dia menikah sudah sebelumnya, kemudian ada anak dari pernikahan sebelumnya, maka suami yang sekarang tidak bisa dapat separuh, dapatnya berkurang 1/4 kalau istri ada anak, ya. Kalau istri tidak ada anak, in lam yakunna walad lahunna walad, maka dapat separuh, suami dapat separuh. Suami kelihatannya senang ini, dapat separuh harta istrinya. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Nah, kalau istri kalian yang meninggal itu punya anak, baik dengan kalian maupun dengan suami sebelumnya kalau pernah menikah, maka bagi kalian rubu, 1/4.
mimma tarokna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain, setelah ditunaikan wasiat, setelah dibayarkannya hutang. Jadi pembagian waris itu tidak boleh dilakukan kalau masih ada hutang si mayit, kalau wasiatnya belum ditunaikan. Dibersihkan dulu dari hutang. Bagaimana kalau habis? Ya berarti nggak ada harta warisan, atau malah hutangnya lebih banyak dari warisannya. Nah, ini menyengsarakan ahli waris kalau gitu ya. Makanya di usia 50 ke atas kalau bisa bebas hutang ya. Supaya tidak menyengsarakan ahli waris. Nah, kemudian sekarang bicara istri. Walahunna ar-rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Dan bagi istri dapat 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan suami ya, kalau kalian tidak punya anak, baik dengan istri yang ditinggalkan sekarang maupun dengan istri-istri sebelumnya kalau pernah menikah. Pokoknya anak kandung dari suami yang meninggal itu. Jadi tidak hanya anak kandung bersama dengan istri sekarang, dihitung juga anak-anak sebelumnya dari istri-istri sebelumnya ya. Jadi istri dapat berapa? 1/4 dengan syarat apa? Suami yang meninggal tidak punya anak kandung, baik dengan istri yang sekarang maupun pernah dengan istri sebelumnya kalau pernah menikah. Kemudian dikatakan di sini fa in kana lakum walad falahunna thumun mimma taraktum. Nah, kalau ternyata suami yang meninggal itu punya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik dari istri sekarang maupun dari istri-istri sebelumnya kalau pernah menikah, maka bagian istri turun dari 1/4 menjadi 1/8. Jadi bagian suami istri itu 1/2, 1/4, 1/8. Itu bagian suami istri. Suami bisa dapat separuh, 1/2 kalau dia istrinya yang meninggal tidak punya anak. Istri bisa dapat 1/4 kalau suami yang meninggal tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, masing-masing dari bagian 1/2 dan 1/4 itu turun separuhnya. Dari 1/2 turun 1/4, dari 1/4 turun 1/8. Jelas? Ini suami istri ya. Nah, jadi dipisahkan dulu tadi hartanya. Ya, dipisahkan hartanya. Jadi jangan dikira meskipun istri tidak kerja, kemudian itu harta suami semua. Ya, kerjanya suami itu kan ada partisipasi istri, menyiapkan makanan, menyetrika bajunya, ya. Makanya dianggap harta gono gini. Meskipun yang kerja hanya suami, istri tidak kerja, tapi di situ ada peran istri. Ya, maka tidak boleh dianggap sebagai harta suami semuanya. Ya, suami bisa ke kantor itu kan karena disiapkan sarapan lebih awal, misalnya. Bajunya sudah disetrika, kamar mandi bersih dan lain sebagainya. Wa in kana apa ini? Rajulun yurathu kalalah aw imra'un aw imra'atun walahu ahun aw uhtun walikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu kasura min dzalika fahum, saya agak kabur penglihatannya, fahum suraka'u fi thulus. Ya. Jadi di sini disebutkan ada istilah kalalah. Kalalah itu apa? Dia mewarisi, tidak ada atas, tidak ada bawah, itu kalalah. Ayah ibunya sudah nggak ada, kakek neneknya sudah nggak ada, anak laki-laki maupun anak perempuan tidak ada, cucu tidak ada. Berarti menyamping adanya, ya, adanya walahu ahun au uhtun. Maka bagi saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya masing-masing 1/6 as-sudus. Fa in kanu kasura min dzalika fa hum syuraka'u fisl. Kalau banyak, misalnya saudaranya itu banyak, maka mereka bersyarikat dalam 1/3. Jadi 1/3
dibagikan pada semuanya sama rata. Mimba diwasiyatin yusi biha audain ghairi mudor. Selalu ada mimba diwasiyatin yusi biha audain dalam ayat-ayat waris. Artinya waris itu tidak boleh dibagi kalau belum dilunasi hutang si mayit, kalau belum ditunaikan wasiat si mayit kalau ada. Baru boleh dibagi warisan itu kalau sudah ditunaikan hutang, sudah ditunaikan wasiat. Jadi ayat ini berbicara tentang suami istri dan saudara-saudari seibu. Jadi saudara-saudari seibu itu hanya dapat 1/6. Kalau mereka jumlahnya banyak, ya, kalau jumlahnya banyak, maka mereka bersarikat 1/3. 1/3 dibagi sama rata nanti. Enggak membedakan laki dan perempuan. Nah, di sini tidak ada perbedaan gender untuk saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki saudara perempuan seibu. Kalau tadi kan anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Khusus saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu sama, dapatnya sama, yaitu 1/6. Kalau banyak, ya, kalau banyak lebih dari 2 orang itu, laki-laki dan perempuan, ada lagi laki-laki lain, ada lagi perempuan yang lain, saudara seibu, maka mereka bersarikat 1/3. Jadi di sini tidak berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, saya kira itu dulu ya tentang warisan. Yang penting kita tadi sudah tahu siapa saja ahli waris dan ayat-ayat apa yang menceritakan bagiannya. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan? Nggih, Pak, monggo. Bagaimana kalau harta itu diperoleh setelah meninggal dunia? Misalkan ada orang itu mengasuransikan diri kematian, maka asuransi ini keluar kalau sudah meninggal. Kalau diteruskan berlaku sampai nilainya, terus bagaimana harta yang didapat setelah meninggal? Apa termasuk harta? Ya, itu termasuk investasi si mayit. Karena dia investasi si mayit berarti harta si mayit. Maka itu juga menjadi warisan bagi ahli warisnya. Karena dia sudah berinvestasi di situ. Jadi dia tetap dibagikan kepada ahli warisnya. Ada lagi? Kalau langsung gini Pak, sebelum meninggal anaknya itu langsung bagi-bagi, dikasih hibah semua. Atau yang satunya lagi gini, orang tuanya pesen wasiat, anaknya tiga laki-laki, yang 2 perempuan, atau ya itu didum roto. Itu wasiatnya gitu, ya kan? Gimana maksudnya? Kalau wasiat seperti itu ya tidak boleh, ya, kecuali kalau dihibahkan, dikumpulkan, dihibahkan, dibagi sama rata, nggak ada masalah. Hibah itu bebas. Tapi yang namanya hibah itu langsung diberikan. Jangan nanti kalau ayah sudah meninggal gitu, jangan, ya, nanti jadi masalah. Dan jangan berikan semuanya, kita masih butuh, orang tua masih, karena bisa jadi anak itu tidak peduli lagi pada orang tuanya. Jadi jangan habiskan untuk mereka. Ada untuk kita, ada juga untuk mereka. Memang warisan terbaik adalah pendidikan, ya, sekolah. Tapi tidak mengapa kita kumpulkan sebelum meninggal, ini sudah dibagi. Nah, tapi jangan semuanya, jangan sampai kita nggak punya apapun. Nanti kita akan tinggal di anak pertama, nggak enak dengan istrinya dan lain sebagainya, pindah lagi di anak kedua, begitu seterusnya, ya. Jadi jangan dihabiskan semua, boleh dibagi-bagi, tapi ada bagian yang cukup untuk kita. Ada lagi? Oke, nanti enggak. Untuk cucu, katanya kalau orang tua sudah meninggal, cucu itu tidak dapat bagian. Kalau ada anak laki-laki. Maksudnya, anak saya mama. Ya. Anak saya yang laki-laki dan perempuan mama. Kalau anak saya, orang tua cucu saya kan itu.
Katanya cucunya tidak dapat itu. Saya pernah konsultasi seperti itu. Karena ayahnya sudah ada. Karena ayahnya menghalangi si cucu itu. Iya, tadi kita belum melangkah pada mahjub ya. Siapa yang menghalangi ahli waris itu belum ya. Tadi hanya ahli waris secara umum saja. Jadi kalau ada anak laki-laki, cucu sudah nggak dapat. Berhenti di anak laki-laki. Ya, jadi mungkin karena ada anak laki-laki sehingga cucu nggak dapat. Makanya ada anjuran dalam Al-Quran itu ketika pembagian waris, orang-orang yang ahli waris yang nggak dapat karena terhalang dibagi-bagi juga berapa seikhlasnya supaya tidak terjadi konflik lah. Ya, karena kecenderungan manusia terhadap harta benda. Jadi tetap diberikan tapi bukan dalam aturan ahli waris karena dia sudah terhalang. Diberikan sebagai inisiatif dari ahli waris yang dapat. Ya. Seperti ya. Ada kasus suami meninggalkan istri dan 2 orang putri. Ya. Ini warisnya jatuhnya gimana? Sedangkan saudara dari ayahnya ini berkecukupan semua. Iya. Kalau yang ditinggal istri dan 2 anak perempuan ya, maka istri dapat 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena ada 2 anak perempuan ini. Kemudian 2 anak perempuan ini dapat 2/3. Sisanya kalau masih ada saudara si mayit, ya saudara si mayit itu tetap diberikan haknya. Masalah nanti setelah diberikan, udahlah keadaanmu supaya ini keikhlasan misalnya saudara-saudaranya melihat janda saudaranya ini kurang beruntung misalnya, ya sudahlah itu ambil. Tapi tetap disampaikan bagiannya. Supaya apa? Supaya tidak makan harta yang bukan haknya. Nah, kalau misalnya ahli waris saudara ayah yang meninggal itu merelakan untuk ketiga-tiganya, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik ya. Makanya setelah pembagian sesuai syariat Allah tadi, ada kerelaan-kerelaan yang kita keluarkan untuk ahli waris yang tidak dapat. Supaya apa? Ya supaya mereka juga merasakan bagian dari harta benda itu walaupun tidak harus ada ketentuannya dalam Al-Quran. Pernah masa Nabi itu ada seorang paman, saudara dari ayahnya yang meninggal, itu dikuasai hartanya. Dipanggil oleh Nabi, kamu berikan istrinya almarhum ini 1/8 dan 2 anak ini 2/3, selebihnya untukmu. Nah, jadi pamannya dipanggil itu, saudara si mayit dipanggil oleh Nabi. Nah, karena dia menguasai. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Kalau masih hidup belum disebut waris Pak. Mungkin menghibahkan gitu ya. Bapak tersebut menghibahkan, cuman tidak ada hitam di atas putih gitu ya. Sehingga dituntut oleh anak yang lain dari istri yang lain. Makanya jangan banyak-banyak istri. Kalau masih hidup hibah. Makanya hibah itu segera berikan, ada hitam putihnya supaya nanti selamat, artinya tidak lagi dituntut. Dan dalam memberikan hibah ya harus adil lah ya. Jangan sampai anak dari istri kedua diberikan semua, sementara anak dari istri pertama tidak diberikan. Adil ya, adil dalam. Makanya hukum waris yang paling adil. Jadi tidak usah diberikan saat masih hidup, biar nanti dikumpulkan nih sesuai dengan aturan Islam saja pembagiannya nanti. Nah, itu lebih adil. Karena yang langsung menentukan Allah. Ya, Allah Maha Adil. Berarti apa yang diputuskan Allah melalui bagian-bagian tadi sudah paling adil.
Karena yang memutuskan zat yang maha adil. Allah. Dari ya, karena tidak ada bukti itu dihibahkan, maka siapa ahli warisnya dapat tanah itu. Nanti nilainya berapa dibagi sesuai bagiannya masing-masing. Ya. Nah, sebaiknya waktu hibah itu ada hitam putih dan segera diserahkan. Nanti saya serahkan kalau ayah sudah meninggal, jadi warisan, bukan hibah. Ya, namanya hibah itu penyerahannya langsung setelah pernyataan hibah. Ya. Cukup ya. Demikian Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.